Ajina yang mahal belawan. Sinmong. Sinmong. Dua ji. Okay. Oh, dak apa dak. Sinmong. Chang. Diborok. Ya, kami nyari kulat oh. Tahu lah udah ngomong foto hebat. Misi om. Kalian main jaga iwo. Nah, tidak lah. Simong ngaji cantik, Simong ngaji cantik. Kalau Simong dulu. Simong ngaji cantik. Libur. Ada apa? Buru lomba. Ah, Simong. Digigit Rambo. Digigit Rambo. Kerjaan banyak dia ngebolan jamur. Thấy cái áp cái gì nữa.
Sekalian boleh diganti. Bawah. Ini bola. Dia diombok. Ombok lagi. Yo mama na ewa. Saya jadi kompon nakal. Ini juga. Enok iya. Kata siapa punya di ini? Hah? Tuh, ada di ini. Karya ya, karya. Wow. Pokoknya warnanya seperti dewa aku turun. Dewa aku turun. Ada bantai ini mau kayak kurang. Berkreasi. Tadi sebenarnya bantai kami mah rebus bantai. Jadi ada bantai dah semangat. Kreasi. Berkreasi. Dewa dia beginggar mesti dewa. Turun wah dari bawah apa itu. Wanginya hijau kebesarkan hijau mana nih sakit. Sudah ini cara. Dewa gue juga anak. Memang mantap loh bantai. Jangan dilewatkan. Belum nyoba bantai. Jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Semeriweng loh. Dewa gitu. Benar kita lawan ya, ada yang khas dikit aja nih. Wih, ini kayaknya bawa-bawa ini sak kita juga nih. Ini bukan kayu. Ubi kan anu apa namanya pizza. Pizza bangga. Ya, Jangan kita ini. Bukan, itu anu macam itu lagi ya. Cauku tuh, cauku biari, nyong. oh dari Jambi, dari Jambi. Itu tadi juga. Cauku mantap ya di Jambi nyong. Jadi lah tuh harus nadi. Lantai yang pertama, jadul.
sian ikan masak tahu Jawa. Halo, tunggu. Jadi di korea. Oh, Dok, ada aku aja berubah. Oh. Ada aku baju kandung, boleh. Belum ada. Oh, Haji minuman. Ini aja. Ya belakang. Ya, kamu aja. Ya. Haji minuman cosplay jadi petugas GoFood.
Oh, Belum. Ada temen. Centong yang oranye itu. Centong yang oranye. Oren. Sama sendok 2. Centong oranye. Sendok oren sama sendok 2. Terima kasih. Fokus nih Rudy. Fokus. Harus fokus Bante. Oke, turunin. Ketutup. Ini buatan aja minuman ini. Fang. Hah? Oh. Kirain fang. Berbahaya ya di sini. Berbahaya. Makanya untunglah di sini ada bukit. Kalau enggak, waduh, makin gemuk. Makanya harus naik turun bukit biar bisa kurus, biar bisa bakar kalori. Kalau kayak anjing wihara nggak masalah, itu gemuk itu menandakan wiharanya makmur. Tapi kalau bantainya gemuk itu jadi kurang. Kalau Lumpo itu paling tidak senang lihat biku gemuk kalau masih muda. Makanya kalau di sana begitu beliau lihat sudah mulai agak gemuk itu, mulai pipi itu kelihatan, beliau suruh puasa. Coba jangan makan, beliau bilang gitu. Karena memang biku hutan umumnya seperti itu. Karena seringkali beliau juga bilang jangan lihat beliau yang saat ini, harus lihat beliau yang waktu masih muda, waktu masih mencari dhamma. Memang patipada biku hutan itu bukan patipada yang semuanya serba praktis, semuanya serba santai. Mana patipada biku hutan itu yang berarti keras, sampai fisik pun itu harus diperhatikan. Minggu ini seperti apa? Kalau badan sudah bertambah berapa kilo, nah itu sudah waktunya untuk turunkan. Tapi di sini ya bisa naik olahraga setiap hari nih, jaga. Kadang kita juga pikir, lihat kalau kesehatan itu bagus, jadi lebih menunjang untuk latihan. Tapi kalau kesehatan kita kurang, mau latihan juga susah, mau duduk lama juga susah. Coba orang sakit suruh meditasi juga tidak mungkin, susah.
sakit gigi apalagi suruh meditasi. Coba kayak dalam praktek juga seperti itu, kesesuaian. Makanya sapaya, nah itu penting, sapaya. Mulai dari utu sapaya, nah, cuaca itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, jadi bisa nyaman untuk berlatih. Lalu ahara sapaya, ahara itu makanan, makanannya juga cocok, nah, tidak terlalu pedas, nah, tidak sampai membuat setelah makan itu jadi sakit perut, nah, atau ada faktor-faktor yang bikin tidak nyaman. Umumnya biasa kan kalau misalnya orang yang punya asam urat juga, dia juga harus kontrol makanannya. Nah, jadi harus sesuai sehingga tidak jadi sakit, tidak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu sampai kekurangan. Nah, lalu kemudian senasana sapaya, tempat tinggal atau rumah, nah, atau bangunan. Senasana kuti, nah itu juga tempat yang nyaman, setidaknya serangga, nah, nyamuk tidak masuk, nah, tidak ganggu. Nah, bukan berarti senasana itu sapaya, nah harus ada AC-nya, harus ada wifi-nya, nah kalau seperti itu bukan demikian. Tapi yang mana nyaman untuk menunjang latihan, tidak terlalu membuat sulit. Karena kalau misalnya serangga mengganggu baru jadi tidak enak. Lalu kemudian pugala sapaya, pugala sapaya itu orang-orang yang tinggal, itu juga nyaman, orang-orang yang satu pandangan, semuanya masing-masing ingin berlatih, bukan untuk cari masalah, jadi punya satu tujuan. Modelnya seperti apa, makanya seperti wihara hutan itu punya model yang mana beliau punya pakem serba kompak, makannya juga mulai sama-sama, begitu selesai juga selesai, tidak ada yang makan lagi, sudah selesai sekali makan. Kalau kemudian kegiatan-kegiatan apapun, nah, itu bareng-bareng, mulai sama-sama, selesai sama-sama. Hutan yang menerapkan seperti itu, jadi semuanya satu tujuan, fokus di satu titik. Kalau misalnya ada kekompakan sarania dhamma seperti itu, nah, jadi keharmonisan itu dapat terjaga. Jadi masing-masing juga berkembang, masing-masing jaga prakteknya masing-masing, punya tujuannya masing-masing, yang mana untuk satu tujuan, yaitu akhir dari penderitaan. Kalau kita praktek dhamma ya seperti itu. Kayak kehidupan para biku di hutan, beliau ya tidak cari apa-apa. Perolehan mau cari apa lagi, ini juga sudah cukup, makan sampai perut pecah juga bisa. Tapi apa yang dicari, nah bagaimana caranya untuk sampai ke pantai seberang secepat mungkin. Nih ngatian para biku, karena ya di dunia ini lihat sendirilah seperti apa. Kalau dikatakan kelahiran kita sudah berkali-kali, entah berapa jumlahnya tidak tahu, sampai di kehidupan ini bertemu dengan kesulitan, bertemu dengan hal-hal yang tidak diinginkan juga sudah sering. Nah, kalau misalnya nanti ke depannya masih lahir lagi juga ketemu lagi. Masih beruntung kalau misalnya terlahir dalam kondisi yang baik. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang kurang baik, seperti misalnya telinga tidak bisa dengar atau mata tidak bisa dilihat, nah itu artinya kehidupan itu sia-sia, sayang, tidak dapat apa untuk bekal. Apalagi kalau telinga tidak dapat dengar, itu dhamma jadi tidak bisa masuk, tidak dapat ajaran, tidak tahu mau belajar bagaimana. Makanya kita sebagai umat Buddha, kalau bisa jangan sampai demikian. Kita punya telinga masih baik, pakai untuk mendengar sebanyak mungkin. Jangan ditutup, nanti kalau tutup tertutup beneran, itulah jadi persoalan. Jadi dengan kita belajar, praktek, rajin, kedepannya juga bisa semakin berkembang. Jadi kalau lihat kesemangatan seperti ini, ada kebahagiaan. Makanya Sang Buddha katakan wiriyena dukkha majeti,
penderitaan ya, dapat berakhir dengan adanya kesemangatan. Dengan semangat sepertinya saja sudah terbayang bagaimana tidak menderita, jadi bahagia karena ada semangat. Yang tua-tua juga semangat, jadi menunjukkan coba untuk membuktikan bahwa usia itu hanyalah sekedar angka. Tapi yang namanya kesemangatan di dalam diri tetap layaknya orang yang masih muda. Bisa seperti itu. Jadi penyakit juga tidak gampang masuk, karena memang kebanyakan penyakit kan mulai dari pikiran kita dulu yang sakit, baru kemudian fisik juga ikut sakit. Tapi kalau misalnya pikiran kita selalu sehat, walaupun tubuh jasmani mungkin terasa ada yang kurang nyaman, ada sakit, juga dapat hilang, karena kita berpikir sehat. Hidup di dalam Buddha Sasana diajarkan untuk latih pikiran, pikiran yang utama untuk menuju apapun yang ingin dicapai. Jadi berusahalah, apalagi yang masih muda, jangan kalah, harus coba pikir ide ke depannya, karena hidup bukan hanya saat ini saja, masih ada esok hari, belum lagi kalau sampai nanti harus punya tanggung jawab lebih, karena tidak mungkin dengan tanpa kemampuan, tanpa skill bisa menghidupi orang lain. Coba kalau misalnya untuk diri sendiri saja juga kalau tidak punya skill juga sulit, apalagi kini mau menghidupi orang lain lagi, memelihara orang, itu lebih susah lagi. Jadi harus dipertimbangkan baik-baik. Kalau memang lebih baiknya lagi ya sudah, tidak perlu punya beban tanggung jawab. Selagi masih belum ada beban, tinggalkan saja. Tetapi juga kalau misalnya memang tidak mampu, tidak ingin, tidak tertarik, ya sudah, tetap jalani, tapi harus punya bekal, harus punya modal, harus siap tanggung jawab. Bukan hanya sekedar ingin bahagianya saja, tetapi tidak bersedia tanggung bebannya. Jadi hidup itu ya seperti itu, semuanya pilihan. Kita ingin apa, kita pilih apa, akan ada beban tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Kalau bisa seperti itu, tidak akan ada masalah. Tapi kalau kita lari dari tanggung jawab, lari dari beban, itulah yang akan umumnya jadi masalah. Karena kelalaian, kelengahan, malas, tidak ingin bertanggung jawab melaksanakan kewajiban. Tapi kalau kita selalu melaksanakan kewajiban, hak-hak itu tidak perlu diminta, nanti akan dengan sendirinya kita peroleh. Selanjutnya siap-siap pelimpahan jasa, anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sabbe purentu sangkapa Cando panaraso yatha manijoti raso yatha Bitiyo viwajantu sabarogo vinasatu mate bawantarayo sukhi digayuko bawa abiwa dana silisani cangguda paca yino cataro dhammawat danti ayuwanno sukhang balang ayudo balado diro wanado patibanado sukasada tamedawi sukhang so adigasati ayung datawa balang wanang sukhan ca patibanado
บิกายุยาสวะโหติยาทายาตุปปะจติบวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพบุตตานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตบาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตบาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเต